Perkenalkan nama saya Marta Hilvara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas untuk asinkronus di minggu kelima. Di sini saya akan memilih untuk buku yang designing HIPPA Compliance Security Operation Center. Di sini saya akan menjelaskan dan saya sudah membaca chapter 1, 2, dan 3. Di sini saya akan menjelaskan untuk tiap chapternya yang telah saya baca dan kebetulan saya rangkum. Mungkin dari bab yang pertama, chapter 1. Jadi di chapter 1 ada Security Operation, the why, and the roadmap. Di sini tujuan Security Operation Center dibentuk untuk mengurangi noise yang berasal dari banyaknya data, log, ancaman, dan kerentanan yang terus berubah, dan penting untuk melindungi informasi kesehatan individu dari pencurian, modifikasi, atau penghancuran. Jadi, security operation merupakan bagian dari program keamanan cyber yang mencakup 4 pilar, yaitu threat intelligence, vulnerability management, continuous monitoring, dan incident response. Lalu untuk strategi mengelola noise itu yaitu menggunakan use berdasarkan medical kill chain, lalu fokus pada data dan log yang relevan dengan konteks organisasi, dan identifikasi taktik dan teknik penyerangan untuk deteksi dini dan respon cepat. Lalu untuk relevansi dalam dunia kesehatan, SOC ini sangat penting dalam lingkungan mengelola data kesehatan karena ancaman itu tidak hanya mencuri data, tapi juga mengacaukan ketersediaan dan integrasi data. Lalu dibutuhkan sistem yang mampu mendeteksi aktivitas berbahaya sebelum tujuan penyerang tercapai. Lalu ada beberapa perbandingan antara entitas besar dan versus entitas kecil, yaitu untuk besar memiliki tim khusus SOC, tugas terpisah antara InfoSec dan SOC, dan fokusnya pada deteksi dan respon. Kalau yang kecil sering mengandalkan MSSP, penyedia layanan keamanan terkelola, dan tim InfoSec juga menangani tugas SOC, lalu fokus multi tugas, jadi compliance, monitoring, dan lain-lain. Jadi itu perbedaannya. Lalu implementasi dan frameworknya gunakan NSST Cyber Security Framework untuk mengukur kesiapan dan kematangan. Fungsinya pada fungsi detect, respon, dan recover, termasuk monitoring aktivitas jaringan, investigasi forensik, dan perencanaan pemulihan. Dan contoh implementasi kontrolnya, untuk setiap pilar diperlukan dokumentasi, yaitu strategi, prosedur dan proses, penanggung-jawaban, dan metode evaluasi aktivitas. Lalu untuk langkah awal membangun SecOps itu tentukan mengapa, lakukan assessment, gunakan framework seperti NSTCSP atau CIS Controls, dan bangun blueprint program berbasis use case. Lalu untuk kesimpulan dari bab 1 ini, security operation yang efektif mengenalkan keseimbangan antara proses terdokumentasi, kontrol yang kuat, dan tim kompeten. Entitas dapat memilih untuk membangun SOC internal, outsourcing ke MSSP, atau menggunakan pendekatan hybrid, namun yang terpenting adalah komitmen untuk mendeteksi dan merespon sebelum serangan berhasil. Lalu selanjutnya ke chapter 2. Untuk ke chapter 2 ada HIPAA, Security Role, and Cyber Security Operation. Jadi latar belakangnya HIPPAA ini yaitu pada tahun 1996 dibangun untuk menjamin kesinambungan asuransi kesehatan dan mendorong penggunaan rekam medis digital. Lalu 2005 Security Rule menekankan perlindungan Electronic Protected Health Information, dan yang 2009 untuk HITECH Act memberi informasi meaningful use untuk digitalisasi rekam medis, dan 2013 ada Omnibus Rule yaitu memperkuat audit dan sanksi bagi pelanggar. Lalu hubungannya dengan SUC apa? Jadi HIPAA ini secara eksplisit menyambut threat intelligence atau SIEM, tapi mewajibkan risk assessment yang komprehensif, menuntut deteksi respon dan dokumentasi terhadap ancaman, dan menekankan perlunya pemantauan terhadap efektivitas sistem informasi yang menyimpan dan mengolah EPKI. Lalu uh, NSI Stage SV dan kaitannya dengan HIPAA Security Rule, yaitu organisasi bisa memetakan kontrol NSIST ini pada fungsi detect dan respon seperti anomalies and event, security continuous monitoring, detection processing, dan respon dan mitigation. Lalu sumber log untuk monitoring dari perangkat sebagai berikut.
Ada untuk jaringan, router, switch, firewall, aset informasi server laptop dan endpoint, dan tools seperti Sysman di Windows yang sangat berguna untuk log mendetail. Lalu ini untuk rangkuman safeguard HIPAA dan implementasi mungkin bisa dibaca berikut untuk detailnya. Lalu untuk kesimpulannya, HIPAA Security Rule ini menuntut entitas menjaga confidential, integrity, dan availability dari EPHI, kegiatan SOC seperti threat detection, vulnerability management, monitoring, dan incident response itu menjadi kunci utama. Dan pendeteksi yang terbaik, bangun dulu operasi keamanan yang efektif, lalu petakan ke compliance bukan sebaliknya. Dan mungkin untuk chapter yang ketiga yang saya baca, Threat Intelligence, apa itu Threat Intelligence? Atau CTI adalah informasi tentang ancaman cyber yang dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan dalam konteks lingkungan organisasi. Misalnya untuk melindungi electronic protected health information. CTI ini harus relevan dan dapat digunakan. Tujuan dari strategi CTI ini mengapa dibutuhkan, apa objektifnya, bagaimana digunakan, dan bagaimana efektivitasnya. Untuk manfaatnya digunakan untuk threat hunting, memperkaya alert real time, dan deteksi taktik dan teknik. Tantangan dan implementasinya, tantangannya banyak sumber atau format berbeda, solusinya normalisasi atau interoperabilitas. Tantangannya informasi tidak kontekstual, gunakan framework seperti Mitre dan ATTCK, sulit diprioritaskan, terapkan risk modeling dan feedback matrix, dan rendahnya kualitas intel, fokusnya pada TTP, bukan sekedar IP, domain, atau hash. Lalu Pyramid of Pain CTI yang bernilai tinggi fokusnya pada TTPS, tools and host artifacts, dan IP, domain, atau hashes. Lalu format dan tools untuk CTI sendiri terdapat berikut, bisa dilihat pada layar. Dan untuk frameworknya pada Mitre, ATT, dan CK, yaitu fokusnya pada TTP attacker, menyediakan taktik dan teknik, visualisasi perbandingan antar grup, dan membantu SOC mendeteksi teknik yang digunakan berulang. Lalu ini untuk studi kasusnya contohnya. Dan untuk feedback dan evaluasi program CTI itu pertanyaan pentingnya adalah apakah Intel berguna, apakah sudah cukup diperkaya, dan apakah menghasilkan alert yang bermakna. Kesimpulannya, CTI ini sangat bernilai dalam operasi keamanan jika digunakan dengan strategi yang tepat, gunakan kerangka seperti Mitre, ATT, dan CK untuk fokus pada TTP yang sudah diganti, hindari terlalu bergantung pada indikator dasar, IP, domain hash, dan kombinasikan CTI dengan log, SIEM, dan monitoring tools. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.